Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholidah Khurrata Ayunina dan rekan saya Lailatul Habibah. Kami di sini dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi bahasa Indonesia yang berjudul Konseptual dan Operasional Penulisan Artikel. Untuk pembahasannya yaitu yang pertama, definisi artikel konseptual, yang kedua yaitu jenis-jenis dan macam-macam artikel, yang ketiga yaitu karakteristik artikel, yang keempat yaitu struktur artikel konseptual, yang kelima yaitu persiapan menulis artikel, dan yang terakhir adalah analisis artikel konseptual. Definisi artikel konseptual. Artikel adalah suatu karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media online maupun cetak, melalui jurnal, koran, majalah, buletin, blog, preprint, atau lain-lain, dan bertujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Artikel ilmiah ini dikenal dalam dunia akademik dan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu artikel penelitian, dan yang kedua yaitu artikel konseptual, yaitu non-penelitian. Pembagian paling vital dari artikel hasil konseptual adalah pendapatan atau pendirian penulis tentang hal yang dibahas, yang dikembangkan dari analisis terhadap pikiran-pikiran mengenai masalah yang sama yang telah dipublikasikan sebelumnya, dan pikiran baru penulis tentang hal yang perlu dikaji jika memang ada. Kemudian yaitu jenis-jenis artikel. Nah, jenis-jenis artikel ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu artikel praktis. Nah, artikel praktis ini lebih bersifat ke petunjuk praktis, yaitu how to do it, bagaimana cara kita untuk melakukan sesuatu. Misalnya, cara kita untuk membuka internet, cara kita untuk membuat makanan, atau lain-lain. Nah, di situ nanti akan ditunjukkan step by step bagaimana cara kita untuk melakukan sesuatu tersebut. Nah, artikel ini lebih menekankan pada aspek ketelitian dan keterampilan daripada masalah pengamatan dan pengembangan pengetahuan, serta analisis peristiwa. Artikel ini biasanya ditulis dengan menggunakan pola kronologis. Kemudian yang kedua yaitu artikel ringan. Nah, artikel jenis ini itu lebih banyak mengangkat topik bahasan yang ringan, yang penyajiannya itu juga ringan pula, sehingga para pembaca artikel tersebut bisa dengan mudah untuk mempelajari artikel tersebut atau paham dalam artikel tersebut. Nah, artikel ini tidak akan menguras pikiran kita. Artikel ringan ini juga bisa dibaca dengan sekilas dan dikemas dengan gaya panduan informasi dan hiburan. Kemudian yang ketiga yaitu artikel opini. Nah, artikel opini ini biasanya ditemukan pada halaman khusus opini beserta tulisan opini yang lain, yakni tajuk, rencana, karikatur, pojok, kolom, dan surat pembaca. Nah, artikel opini ini menguras suatu masalah secara serius dan tuntas dengan merujuk pada pendekatan analisis akademis. Kemudian yang keempat yaitu artikel analisis ahli. Nah, artikel analisis ahli ini biasanya ditemukan pada halaman muka, halaman-halaman berita, atau halaman rubrik-rubrik khusus tertentu. Nah, sesuai dengan namanya, artikel analisis ahli ini ditulis oleh pakar atau ahli dalam bidangnya. Nah, tidak bisa ditulis itu oleh sembarang orang. Jadi, artikel analisis ahli ini hanya ditulis oleh ahli atau pakar dalam bidangnya. Artikel analisis ahli ini mengupas secara tajam dan mendalam suatu persoalan yang sedang menjadi sorotan atau bahan pembicaraan hangat masyarakat. Kemudian yaitu yang ketiga, macam-macam artikel. Nah, yang pertama yaitu artikel yang mengungkapkan fakta. Jadi, dalam artikel tersebut ini mengungkapkan hal-hal baru atau penemuan baru. Nah, itu berdasarkan fakta-fakta yang ada yang telah diteliti. Nah, misalnya itu seorang menemukan jenis batu permata yang diperkirakan memiliki kelebihan dan keunikan. Penulisan artikel tersebut menelusuri jenis dan asal batu tersebut, kemudian menguraikan dalam bentuk artikel.
Yang kedua yaitu artikel yang menerangkan sesuatu untuk dipahami pembaca. Nah, ini tuh misalnya ada kampanye anti narkoba di lingkungan sekolah. Nah, penulis artikel tersebut itu melihat sisi kelemahan bahaya narkoba bagi mahasiswa. Yang ketiga yaitu artikel yang menggambarkan masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Misalnya warga masyarakat berkelahi merebutkan harta warisan. Nah, seorang penulis ini mendengar dan melihat peristiwa tersebut, kemudian menuangkan dalam bentuk artikel. Jenis artikel seperti ini itu mirip dengan laporan. Bedanya penulis dapat memasukkan pendapat sendiri sesuai dengan kejadian yang didengar atau dilihat tadi saat peristiwa tersebut. Kemudian macam-macam artikel yang keempat yaitu artikel yang berisi petunjuk kepada pembaca atau berisi urutan atau step by step petunjuk tersebut agar tidak mengalami kekeliruan. Nah, biasanya artikel ini tentang bagaimana cara kita itu untuk melakukan sesuatu atau untuk membuat sesuatu atau bagaimana contohnya seperti yang dijelaskan dalam PPT tersebut itu tentang bagaimana cara berternak kelinci dengan baik atau bagaimana cara orang mengambil SIM tanpa melalui perantara orang lain. Nah, macam-macam artikel yang kelima yaitu artikel yang berbentuk prediksi. Nah, artikel sejenis ini itu biasanya berisi perhitungan atau pengamatan penulis. Nah, misalnya ketika musim kemarau panjang, banyak tanah sawah yang tidak bisa dimanfaatkan untuk menanam padi. Nah, prediksi penulis artikel tersebut yaitu mengakibatkan harga beras naik atau kekurangan makan. Kemudian yaitu karakteristik artikel, ditulis dengan atas nama byline story. Artikel adalah karya individual. Sebagai karya individual seperti juga puisi atau cerpen dalam dunia fiksi, artikel harus mencantumkan dengan jelas nama penulisnya. Untuk artikel di luar kategori opini, nama penulis biasanya agak disembunyikan dengan cara disimpan pada bagian akhir artikel, dan itu pun ditempatkan dalam kurung. Kemudian yang kedua yaitu mengandung gagasan aktual atau kontroversial. Nah, gagasan aktual berarti gagasan yang sifatnya baru, belum banyak ditulis, diketahui atau dibicarakan orang. Sesuatu yang beredar di luar batas yang biasa atau yang lazim. Yang ketiga yaitu menyangkut kepentingan sebagian terbesar khalayak pembaca. Seorang penulis artikel tidak boleh asyik sendiri. Artikel yang ditulisnya harus memberikan lebih banyak manfaat dari kepentingan mayoritas masyarakat, sesuai dengan pangsa pasar surat kabar atau majalah yang membuat artikel tersebut. Yang keempat yaitu ditulis secara referensial dengan visi intelektual. Suatu artikel lahir dari proses kreatif intelektual seseorang. Sebagai karya intelektual seorang, artikel apapun yang ditulis haruslah didukung oleh seperangkat bacaan, pengetahuan, dan teori yang relevan. Artikel tanpa referensi sama saja sayur tanpa garam. Yang kelima, disajikan dalam bahasa yang sederhana, jelas, menarik, hidup, segar, populer, dan komunikatif. Artikel konsumsi surat kabar dan atau majalah harus tunduk kepada bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah salah satu ragam bahasa yang lazim ditemui dan digunakan dalam pres seperti surat kabar, tabloid, dan majalah. Ciri utama bahasa jurnalistik adalah sederhana, jelas, lugas, singkat, menarik, segar, ringan dicerna, gampang diingat, mudah dimengerti dan dipahami arti, maksud, dan arahannya komunikatif. Singkat dan tuntas. Singkat secara filosofis berarti tidak bertele-tele, tidak mendayu-dayu dan berputar-putar, tidak mengerjai pembaca. Jadi tulislah secara ringkas langsung pada persoalan. Tuntas artinya tidak bersambung pada edisi selanjutnya. Artikel yang dimuat di surat kabar edisi hari ini di suatu halaman harus selesai atau habis pada edisi hari ini. Orisinal artinya
Artikel yang kita tulis asli merupakan karya kita, bukan hasil jiplak atau membajak. Untuk menghindari plagiat, maka seorang penulis harus menguasai sekaligus mengamalkan etika penulis dan mengutipan secara istiqamah. Segala sesuatu ada ilmunya. Struktur artikel konseptual. Judul yang diambil harus sesuai dengan apa yang nantinya akan Anda bahas di dalamnya. Untuk judul dapat berupa kalimat berita maupun kalimat tanya. Nama penulis. Saat penulisan nama penulis yang harus Anda ingat adalah tidak mencantumkan gelar yang Anda miliki. Akan tetapi diperbolehkan mencantumkan gelar kebangsawanan ataupun gelar keagamaan. Nama lembaga tempat si penulis bekerja akan ditulis pada catatan kaki di halaman pertama. Jika yang menulis artikel 2 orang lebih, maka yang ditulis namanya hanya penulis pertama disertai dengan kawan DKK. Abstrak. Di dalam artikel konseptual, abstrak berisikan ringkasan dari artikel yang ditulis, bukanlah berupa komentar penulis ataupun pendapat penulis. Biasanya penulisan abstrak berbeda dari bagian lain, yakni lebih menjorok ke dalam. Kata-kata yang kritis dan provokatif juga harus ada dalam abstrak. Pendahuluan berisikan tentang hal-hal yang dapat menarik perhatian pembaca, yang berupa acuan terhadap permasalahan yang dibahas dengan menggunakan kalimat yang belum tuntas sehingga menarik pembaca untuk membaca kalimat selanjutnya, seperti kumpulan dari berbagai argumen para tokoh. Metodologi penelitian. Untuk artikel hasil penelitian, berisi tentang waktu dan tempat penelitian, metode dan teknik analisis. Untuk naskah bukan hasil penelitian tidak perlu menuliskan metodologi penelitian. Hasil dan pembahasan, berisi tentang rincian hasil penelitian, pembahasan yang jelas diperkuat dengan pustaka yang relevan. Untuk naskah bukan hasil penelitian, subjudul ini berisi pendapat atau kajian yang sesuai dengan topik dan judul. Kesimpulan dan saran, membuat ringkasan hasil baik penelitian maupun kajian ilmiah serta saran atau implikasi kebijakan. Daftar pustaka, mengikuti aturan sistem nama dan tahun serta disusun menurut abjad. Jika terdapat 2 nama atau pustaka yang sama penulis dan tahunnya, maka diberi tanda A, B, C, dan seterusnya setelah tahun terbit. Daftar pustaka hanya membuat pustaka yang dirujuk dalam tulisan. Persiapan menulis artikel. 1. Tahap persiapan. Aspek administratif, aspek teknis, aspek akademis, aspek psikologis. 2. Tahap penulisan. Tahap pelaksanaan penulisan. Pada tahap pelaksanaan penulisan, kita harus memusatkan perhatian hanya kepada tulisan dan menghindari gangguan yang bisa membatalkan kreativitas kita. 3. Tahap perbaikan materi tulisan. Penyuntingan, judul, intro, komposisi, akurasi, dan relevansi data, referensi, ejaan dan istilah-istilah teknis serta kata serapan yang dipakai, gramatika, bobot dan substansi materi penulisan, asumsi dampak yang diharapkan dari media dan halayak pembaca. Nah, kami di sini mengambil contoh artikel yang berjudul Peran Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi dengan Tatanan Pendidikan Anti Korupsi. Nah, kami di sini menganalisis yang pertama, artikel tersebut sudah benar karena terdapat salah satu cirinya, yaitu ditulis dengan atas nama. Dalam artikel konseptual, penulis harus dengan jelas menuliskan namanya. Berbeda dengan artikel di luar kategori opini, nama penulis biasanya agak disembunyikan dengan cara disimpan pada bagian akhir artikel, dan itu pun ditempatkan dalam kurung. Nah, sudah jelas dalam contoh artikel di sampingnya itu, di bawah judul sudah ada namanya, nama penulisnya. Kemudian yang kedua yaitu artikel tersebut juga masuk ciri-ciri artikel, yaitu disajikan dalam bahasa yang sederhana, jelas, menarik, hidup, segar, populer, dan komunikatif. Begitupun dengan artikel tersebut, bahasanya ringan dicerna, gampang diingat, mudah dimengerti dan dipahami.
Analisis yang ketiga yaitu artikel tersebut juga terdapat ciri-ciri artikel konseptual, yaitu menyangkut kepentingan sebagian besar halayak pembaca. Begitupun dengan artikel tersebut, artikel yang ditulisnya memberikan lebih banyak manfaat dari kepentingan mayoritas masyarakat. Keempat, dari segi kerangkanya artikel tersebut juga sudah benar, meskipun hanya dilihat dari sebagian artikel, tapi sudah tepat kerangkanya, yaitu diawali dengan judul, nama penulis, kemudian abstrak dan struktur lainnya. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.